Yang pertama itu adalah fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Habis itu tujuan fraksinasi sendiri itu ada dua, mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Ada ekstraksi cair, kromatografi. Nah, kromatografi ini ada kromatografi kertas KK atau kromatografi lapis tipis KLT, kromatografi kolom VLC, SEC, SPE. Habis itu ada ekstraksi cair-cair, peningkatan polaritas, tidak campuran antara dua komponen pelarut, dapat diprediksi senyawa terlarut. Habis itu dia bersifat nonpolar, semipolar, dan polar. Kromatografi itu ada partisi, penukaran ion, dan berdasarkan reaksi spesifik. Nah, kromatografi ini ada fase geraknya, ada gas, fase diamnya ada cair, mekanismenya partisi, nama metodenya adalah kromatografi gas. Kalau fase diam padat, mekanismenya absorpsi, nama metodenya adalah kromatografi padat gas. Habis itu ada fase geraknya itu cair, fase diamnya ada cair, mekanismenya partisi, nama metodenya kromatografi. Habis itu ada fase diamnya ada bond dan liquid, mekanismenya ada modifikasi partisi. Habis itu nama metodenya ada KCKT, KLT, KT. Habis itu ada pada fase diamnya ada padat, mekanismenya ada absorpsi, pertukaran ion eksklusif, nama metodenya ada kolom, kromatografi pertukaran ion, dan kromatografi eksklusi. Kromatografi lapis tipis ini prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan. Ada fase diam. Fase diam itu berupa serbu halus berfungsi sebagai permukaan penyebar. Ada fase diam yang dipakai seperti tanah diatomea. Habis itu ada ukuran partikel 0,1 sampai 40. Ada semakin halus partikelnya, absorben, maka perambahan semakin lambat. Fase geraknya ada kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2 sampai 3 kali. Habis itu campuran pelarut bereaksi satu sama lain, komposisi campuran dapat berubah. Penggunaannya ada pengecekan yang cepat untuk menentukan kondisi percobaan, untuk mengetahui kesempurnaan, untuk identifikasi obat. Cara kerjanya, penjenuhan fase gerak di chamber 1 jam suhu 25, penyiapan lempeng dan pentolan, masukkan lempeng ke chamber. Setelah fase gerak mencapai tanda, angkat, keringkan, dan ditampakkan sesuai monografi. Kelebihannya, simpel, jumlah zat diperiksa cukup kecil. Kekurangannya, tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Isolasi komponen campurannya, bercak, disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula. Analisis kuantitatifnya, grafik log konsentrasi dengan area, bercak dengan fotodensitometer, bercak diisolasi lalu disaring. Habis itu materi ekstraksi minyak siri. Minyak siri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut dengan minyak menguap. Ciri utamanya berwujud cair atau liquid, mudah menguap, dan menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya, tanaman umumnya yang terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak siri. Terus metodenya ada destilasi, ada press, ada pelarut organik. Habis itu ada enfleurasi, dan ada maserasi lemak panas. Habis itu ada pemurnian, yaitu metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang dibutuhkan. Pemisahannya berdasarkan fisika kimia campuran. Habis itu ada rekristalisasi, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dan bahan pengontornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu. Habis itu kelebihannya dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Zat pengotor mudah dipisahkan dari kristalisasi. Kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Habis itu ada dekantasi, yaitu definisi proses pemisahan campuran berdasarkan desimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan wadah lain. Kelebihannya, desain alat dan operasional lebih sederhana. Kekurangannya, hanya memisahkan campuran yang tidak tercampur. Ada sublimasi, yaitu proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas melalui rasa cair. Kelebihannya digunakan untuk memisahkan senyawa padat. Kekurangannya hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat. Habis itu materi terakhir adalah komputasi bahan alam, yaitu cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Isinya di sini ada penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, dan molekular dodging. Sekian PPT saya.